Halo, kembali lagi dengan Sandika. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur laporan keuangan yang ada di Odoo ya. Jadi laporan keuangan yang akan kita atur dalam video ini mencakup laporan laba rugi atau profit and loss dan neraca atau balance sheet. Nah, kenapa ini perlu kita atur? Karena sebenarnya di Odoo itu sudah ada untuk laporan keuangan, tapi itu belum sesuai dengan standar yang ada di Indonesia atau yang lumrah digunakan di Indonesia. Jadi kalau kita ke modul accounting dan kita ke bagian reporting. Oh ya, untuk seluruh video ini saya menggunakan referensi acuan dari buku Bapak Ahmad Daniel Sembiring ya, yang link untuk downloadnya bisa link aksesnya bisa saya taruh di deskripsi di bawah, serta seluruh master data itu sudah saya lakukan impor berdasarkan data dan buku dari beliau juga. Nah, untuk video tutorial untuk importnya sudah saya buat juga, bisa teman-teman akses di link di atas ini ya. Jadi sekarang kita ke modul accounting ya, dan kita ke reporting, lalu kita lihat profit and loss. Sebenarnya profit and loss-nya udah ada, tapi jika kita lihat, jadi laporan yang dikasih itu cuma income sama expense-nya aja. Nah, labanya kita nggak tahu, laba kotornya berapa, laba bersihnya berapa, kita nggak tahu. Terus yang kedua, jika kita menuju balance sheet dan kita print juga, sebenarnya balance sheet-nya ada, tapi masih belum sesuai dengan standar di Indonesia. Di sini dia cuma liatin aset sama liability aja gitu. Sementara berdasarkan buku Pak Ahmad Daniel, kalau di Indonesia itu biasa ada aktiva, hutang dan modal gitu. Lalu kita juga bisa lihat laba rugi tahun berjalan gitu ya. Jadi untuk menyesuaikan dengan laporan yang lumrah digunakan di Indonesia, kita akan melakukan beberapa modifikasi terkait laporan-laporan ini. Yang pertama, nah ini adalah PDF-nya, jadi bentuk modifikasi yang akan kita lakukan menyesuaikan dengan dua ini. Nah, ini neraca adalah balance sheet, lalu laba rugi ini adalah profit and loss. Jadi untuk modifikasi kita akan mulai dari bagian laba rugi dulu atau profit and loss ya. Jadi kita ke configuration, lalu kita menuju ke account reports ya. Di account reports di sini teman-teman udah bisa lihat ada berbagai macam jenis laporan. Nah, untuk mempermudah kita group by parent report. Nah, di sini ada 4 buah parent report ya. Jadi yang pertama adalah bagian undefined, di mana tipenya adalah view. Ini adalah laporan yang paling atas. Artinya ini adalah laporan yang bisa kita lihat gitu. Ada profit and loss sama balance sheet. Terus di profit and loss, nah ini ada dua jenis, income sama expense. Sesuai yang tadi kita lihat juga kan di awal saya tunjukin bahwa Odoo menunjukkan income sama expense-nya. Terus balance sheet ada asset dan liability. Terus di liability dibagi lagi menjadi liability dan profit and loss to report. Nah, ini yang akan kita modifikasi. Yang pertama kita mulai dari profit and loss dulu, di mana profit and loss itu sebenarnya ada pendapatan, harga pokok penjualan, lalu ada penghitungan laba rugi kotor. Baru setelah laba rugi kotor dihitung, kita membebankan administrasi dan umum, pendapatan lain-lain, beban lain-lain, lalu kita bisa mengetahui laba rugi bersih dari perusahaan kita. Jadi yang pertama adalah pendapatan ya, dari income. Ini adalah pendapatan, langsung bisa kita edit ya. Jadi kalau kita lihat di profit and loss yang sekarang ya, kalau kita lihat di profit and loss yang sekarang itu kita bisa lihat bahwa untuk pendapatan dia itu ada kode COA atau chart of account yang nomor 8 ya. Sementara kita maunya cuma yang nomor 4 aja, karena sebenarnya pendapatan bunga dan pendapatan lain ini nanti dia masuk ke bagian pendapatan lain-lain ya, bukan di pendapatan. Jadi pendapatan cuma yang depan coanya itu angka 4, bukan angka 8. Nah, itu pertama yang kita mau modifikasi. Jadi di bagian tadi, ini financial report, kita ke bagian income ya. Ini kita edit, terus kita taruh sequence-nya, kita mulai dari 1 aja ya. Kita mulai dari 1, parent-nya tetap profit and loss, type-nya account type ya. Type dari laporannya itu adalah account type. Lalu kita lihat di sini ada other income dan income, di mana kita maunya pendapatan itu kan cuma income doang ya, nggak pakai pendapatan lain-lain atau nggak pakai other income. Jadi yang other income langsung kita bisa hapus saja. Nah, terus sign on report, apakah di reverse atau dibiarkan? Ini kita untuk income ini kita reverse ya, kita reverse. Kenapa? Karena
income di Odoo itu disimpan sebagai angka yang negatif, di mana dia disimpannya itu sebagai kredit ya, bukan debit. Jadi sebenarnya angka income itu negatif, sehingga saat dilaporkan itu angkanya perlu kita balik supaya dia menjadi positif. Jadi ini udah by default reverse ya, kita pilih reverse juga. Jadi ada preserve sama reverse. Kalau preserve ini dia nggak dibalik. Jadi kalau di dalam Odoo dia disimpan sebagai negatif atau di bagian kredit seperti income ini, dia akan tetap negatif di pelaporan. Jadi ini perlu kita balik supaya dia positif. Oke, kita simpan. Kemudian setelah itu, tadi ini namanya belum kita ganti ya. Kita ganti jadi pendapatan. Oke, setelah itu pendapatan udah. Sekarang kita menuju ke expense ya. Tapi expense yang kita mau ini kan untuk harga pokok penjualan aja. Sementara di financial report kita bisa lihat ada gaji karyawan, ada event, pengiriman, internet, perlengkapan. Itu udah di luar harga pokok penjualan atau HPP, atau disebut beberapa orang adalah cost of goods sold atau COGS. Nah, COGS ini adalah yang berkode depannya 5 ya, cowok kode depannya 5. Sementara di sini kode yang 6 juga ikutan. Jadi itu perlu kita modifikasi. Nah, di bagian expense kita edit, ini kita ganti aja menjadi harga pokok penjualan atau HPP. Kemudian sequence-nya kita ganti jadi 2. Karena tadi sequence yang untuk yang sebelumnya yang bagian pendapatan itu kan udah 1, supaya dia urutannya benar, dia berada di bawah yang pendapatan, itu kita terus sequence-nya 2. Oke. Terus parent-nya profit and loss, type-nya account type juga. Nah, di sini kita perlu memasukkan yang cost of revenue aja ya, yang COGS aja, depreciation sama expenses-nya kita hapus karena dia nanti ada di bagian yang lain. Nah, habis itu, apakah di reverse atau tidak? Untuk harga pokok penjualan itu kan biaya, ya, dia biaya masuknya. Jadi kita nggak usah di reverse dia di preserve. Karena penjualan itu di Odoo itu by default dia, ini justru kita reverse ya. Ini justru kita reverse karena by default penjualan itu di Odoo dia adalah debit. Harga pokok penjualan itu debit, dia positif, jadi kita perlu reverse jadi negatif. Ini kita simpan. Nah, kemudian setelah kita udah menyelesaikan tadi yang bagian HPP atau harga pokok penjualan, sekarang kita mau ngitung laba kotornya ya, sesuai dengan pengaturan yang ada di e-booknya Pak Ahmad Daniel. Jadi setelah pendapatan, harga pokok penjualan, lalu ada perhitungan untuk laba atau rugi kotor. Nah, laba atau rugi kotor ini sebenarnya adalah hasil pengurangan antara pendapatan dengan harga pokok penjualan atau HPP begitu ya. Jadi ini untuk melihatnya kita bisa bikin baru untuk financial report. Report name-nya laba rugi kotor ya. Laba rugi kotor, kemudian sequence-nya tadi karena udah 1, 2, berarti ini 3. Terus parent-nya adalah profit and loss ya, sesuai yang di sini laba rugi. Kemudian tipe akunnya itu tetap yang account type ya. Nah, account type di sini kita masukkan income dan cost of revenue atau pendapatan dan COGS. Nah, sekarang jadi si laba atau rugi kotor ini akan dihasilkan ya dari perhitungan income dan cost of revenue itu dijumlahkan sama Odoo. Tapi perlu kita diingat bahwa income di Odoo itu disimpan sebagai kredit atau negatif, sehingga jika dijumlahkan dan cost of revenue itu positif. Jadi jika dijumlahkan negatif income ditambah dengan cost revenue gitu ya. Dan di keadaan perusahaan yang ideal harusnya income itu kan selalu lebih besar daripada COGS-nya gitu ya. Kalau nggak gitu berarti kan kita nggak menghasilkan keuntungan. Jadi jika angka negatifnya ini lebih besar, misalnya min 100 juta ditambah 50 juta, itu kan berarti nilainya itu akan selalu negatif ya. Sehingga di pelaporan itu tandanya itu harus kita balik gitu. Jadi misalnya kita mau dapat pemasukan 100 juta, tapi kan di Odoo disimpan minus 100, terus COGS kita 50 juta. Jadinya jika keduanya ditambah atau dijumlahkan, itu kita dapat laba rugi kotor kan minus 50 juta. Nah, di pelaporan itu harusnya plus 50. Makanya kita pilih reverse balance side. Di sini tandanya dibalik gitu ya. Terus untuk display detailnya ini no detail, kita nggak pengen tahu angkanya itu dapat dari mana, kita cuma pengen tahu angka akhirnya aja gitu. Sekarang ntar kita lihat. Jadi kita simpan, habis itu coba kita reporting profit and loss ya. Sekarang bentuknya kayak gimana tuh, kita sama-sama lihat.
Profit and loss, kita print. Nah, jika kita lihat sekarang, maka di profit and loss akan ada, nah, pendapatan berapa, HPP-nya berapa, lalu kita punya laba rugi kotor, di mana laba rugi kotor ini kan hasil penjumlahan antara 709 ditambah 253. Itu dapatlah kita 456 juta. Oke. Nah, itu kan udah beda sama bentuk profit loss report yang sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya kita perlu menambahkan beban administrasi dan umum gitu ya di bagian profit and loss. Ini kita bikin baru juga. Kemudian kita namakan beban administrasi dan umum ya. Ini sequence-nya adalah 4, di bawahnya yang laba rugi kotornya 1, 2, 3, tadi ini 4. Kemudian parent-nya adalah profit and loss ya. Parent-nya adalah profit and loss, lalu type-nya ini adalah account type juga. Dan kita di sini pakai beban administrasi umum ini dia display children with hierarchy ya, atau display children flat deh. Ya, jadi untuk beban administrasi dan umum ini dia bentuknya display children flat ya. Terus kita tambahkan account type yang masuk dalam perhitungan beban administrasi umum itu adalah depreciation dan expenses ya. Jadi kita select. Habis itu karena beban administrasi itu termasuk expense, maka dia di Odoo itu disimpan sebagai ini ya, biaya ya. Jadi dia disimpan sebagai positif. Jadi saat di pelaporan itu kita nggak perlu membalik tanda ininya. Jadi kita preserve balance sign ya. Ini depreciation sama expense. Lalu kita simpan. Oh ya, tadi karena beban administrasi umum ini ntar kita juga pengen lihat detailnya gitu ya. Sebenarnya apa aja yang masuk di dalam bagian ini. Jadi sebenarnya tadi ini display children-nya ini kita pilih yang with hierarchy ya. Jadi nanti dia akan ditunjukkan detail dari apa aja yang ada di beban administrasi umum itu, termasuk depreciation sama expenses ini. Nah, kemudian setelah kita bikin yang tadi di bagian beban administrasi dan umum, sekarang kita mau lanjut ke pendapatan lain-lain ya. Itu sama juga prosesnya, kita bikin yang baru namanya pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain sequence-nya tadi berapa sih yang terakhir? 1, 2, 3, 4 ya. Ini 4, berarti pendapatan lain-lain tuh sequence-nya 5 ya. Pendapatan lain-lain dengan sequence 5. Parent-nya juga masih sama di sini, laba rugi atau profit and loss. Terus kita type of account-nya itu account type juga, dengan kita perlu memasukkan data terkait other income ya, pendapatan lain-lain. Nah, karena di Odoo pendapatan itu dia dihitung sebagai negatif atau kredit, ini jadi balance-nya perlu kita balik. Oke, kita simpen. Kemudian setelah itu kita perlu menghitung laba rugi bersih ya, laba rugi bersih. Ini adalah penghitungan atau penjumlahan dari semua yang udah ada di sini. Jadi kita bikin baru lagi, namanya laba rugi bersih. Terus parent-nya profit and loss, sequence-nya adalah 7 karena tadi yang terakhir itu kan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Laba rugi bersih itu 7. Terus dia account type-nya adalah account type. Type-nya adalah account type ya. Dan display detailnya kita nggak perlu pengen tahu apa aja penghitungan yang masuk untuk mendapatkan angka si laba rugi bersih ini. Kita cuma pengen tahu angkanya berapa. Jadi kita taruh no detail. Kemudian yang perlu dihitung di laba rugi bersih itu mencakup semua yang sebelum-sebelumnya tadi ya. Jadi ada other income atau pendapatan lain-lain, ada pendapatan, depresiasi, pengeluaran, dan juga COGS. Nah, habis itu kita simpan. Dan dengan ini bentuk laporan untuk profit and loss kita sudah selesai dan seharusnya sekarang udah sesuai dengan format yang ada di sini ya. Sekarang kalau kita lihat di reporting, lalu kita menuju ke profit and loss, ya di sini kita bisa print dan kita akan melihat. Nah, sekarang sudah sesuai nih. Jadi ini pendapatan lain-lainnya masih belum sesuai ya. Tadi pendapatan lain-lain kita pengaturannya gimana ya?
Nah, ini pendapatan lain-lain. Tadi kita belum atur bahwa di sini kita perlu display children with hierarchy ya. Jadi kita bisa lihat detailnya gimana. Kalau di sini kan nggak ada nih pendapatan lain-lain, kita langsung dikasih angkanya. Nah, sekarang kita mau lihat juga detailnya gimana sebenarnya. Kita simpan. Baru kita lakukan reporting lagi ya, balance sheet. Jadi ini adalah kerennya Odoo ya, kita bisa kustomisasi untuk pelaporan keuangannya dengan sangat bebas gitu. Nah, kita print. Lalu kita lihat sekarang bentuknya gimana. Nah, sekarang udah pendapatan udah nih yang angka 4 ya, cowoknya HPP udah. Lalu kita tahu laba rugi kotornya berapa. Habis itu ada beban administrasi umum, itu ini komponennya apa aja, pendapatan lain-lain apa aja, baru kita bisa lihat laba rugi bersihnya itu berapa gitu. Oh iya, untuk laba rugi bersih masih ada kesalahan di mana di sini angkanya minus ya. Karena tadi kita belum atur di bagian laba rugi bersih. Itu karena laba rugi bersih ini seperti yang laba rugi kotor tadi, income itu selalu lebih besar dari expense ya harusnya. Jadinya sebenarnya nilainya bakal negatif di Odoo gitu. Jadi ini di pelaporan perlu kita balik balance size-nya reverse. Nah, ya masa iya pendapatannya 700 juta terus pengeluarannya itu 200 juta sekian. Tapi ininya malah minus 400 juta. Itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi sebenarnya ini perlu kita balik di bagian sininya ya, sign-nya. Lalu kalau kita lihat lagi sekarang profit and loss-nya, harusnya angka pendapatan bersihnya udah benar ya, 411 juta. Tapi di sini sebentar, beban biaya administrasi dan umum itu kan biaya ya. Jadi kalau biaya dia harusnya debit. Oh ya, ini udah bener nih. Jadi ini udah bener. Sekarang kita dapat pendapatan, harga pokok, laba rugi kotor, terus semua komponen-komponen penyusunnya, sampai kita bisa lihat laba rugi bersih kita itu berapa. Nah, oke, ini udah selesai yang untuk bagian profit and loss ya. Nah oke, setelah selesai dengan profit and loss, sekarang kita lanjut lagi menuju ke pengaturan balance sheet atau neraca ya. Di mana neracanya di sini pengaturannya kayak gini. Ada dua yang utama, yaitu aktiva serta hutang dan modal. Lalu hutang dan modal terdiri dari hutang, modal, dan laba rugi tahun berjalan. Kita lihat dulu di sini kita punya balance sheet ya yang bentuknya view. Terus di balance sheet kita ada asset dan liability. Jadi aset ini kita akan ubah dia menjadi aktiva ya. Aktiva. Kita sequence-nya taruh aja, kita mulai dari 1 gitu ya, jangan mulai dari 0. Ini sebenarnya nggak apa-apa sih, mulai dari 0 juga nggak masalah. Kemudian aktiva itu adalah type-nya account type, kemudian parent-nya balance sheet ya. Dan di sini sign-nya itu dia termasuk ke aktiva itu preserve ya. Kita biarin, kita nggak usah ubah karena dia itu by default di Odoo itu termasuk debit ya. Dia debit, jadi udah positif. Kemudian di sini kita menuju ke account type dan di aktiva ini kita atur. Nah untuk account type yang aktiva ini sebenarnya udah sesuai ya, udah benar semua. Ini adalah aset semua. Ini receivable, ada bank and cash, aset, non current asset dan fixed asset. Jadi bisa langsung kita simpen aja yang aktiva. Kemudian berikutnya itu ada yang di bagian hutang dan modal ya. Nah, karena hutang dan modal ini merupakan bisa dibilang parent, akan jadi parent juga untuk hutang modal dan laba rugi tahun berjalan, maka di bagian liability ini kita edit namanya hutang dan modal ya. Hutang dan modal, dan sequence-nya itu adalah 2 karena tadi 1 udah dipakai sama aktiva. Parent-nya balance sheet, tipenya adalah view. Dan kalau hutang dan modal itu kita untuk pelaporannya itu dia dibalik ya. Karena by default di Odoo-nya itu dia disimpan sebagai sign-nya itu negatif ya. Makanya perlu di reverse. Kita reverse. Nah, kemudian jika kita lihat di sini dia bentuknya view. Sehingga dia akan memunculkan satu buah grup lagi yang akan jadi child-nya dia begitu ya, karena dia bentuknya view, maka apa yang ada di hutang dan modal itu perhitungannya itu bisa kita atur di bagian sini di grup hutang dan modal ini. Oke, jadi di hutang dan modal ada hutang, modal, dan laba rugi tahun berjalan. Nah, di sini kita ada liability ya dari Odoo. Ini hutang kan, kita edit namanya jadi hutang. Terus sequence-nya 1, 2, 3, sequence-nya 3 sesuai dengan yang tadi. Dia account type.
Kalau hutang kita reverse ya. Hutang, hutang modal karena dia tersimpan negatif, jadi untuk pelaporannya kita reverse. Kemudian account type-nya, ini semuanya udah bener, payable, liability, sama non-current liabilities. Tapi kita nggak mau ada equity ya, karena equity itu adalah modal yang ntar dia punya bagian sendiri di dalam pelaporan kita. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu kita ke profit and loss report, ini ntar dulu ya. Ini ada di bagian laba rugi tahun berjalan. Ntar kita bikin satu buah entry baru ya. Ini untuk yang modal. Sequence-nya adalah 1, 2, 3, 4, sequence 4. Kemudian parent-nya adalah hutang dan modal ya. Hutang dan modal. Jadi dia parent-nya bukan bukan balance sheet atau neraca. Jadi parent-nya adalah hutang dan modal. Oke. Dia sequence 4 udah, terus karena dia modal, kita reverse ya, kita balik untuk pelaporannya karena di Odoo dia disimpan sebagai negatif. Kita reverse. Dan tipenya adalah account type ya, dan dimana account type yang kita ingin lihat dari modal itu adalah di bagian equity yang tadi ya. Modal. Lalu untuk equity-nya kita boleh display children. Equity ini aja deh, kita display children with hierarchy supaya laporannya bisa lebih detail terlihat. Oke, modal udah. Kemudian yang terakhir adalah profit loss report ya, atau laba rugi tahun berjalan, di mana dia akan menggunakan sequence yang kelima. Sequence yang 5. Di sini ada laba rugi tahun berjalan ya. Untuk laba rugi tahun berjalan, ini kan dia nanti bentuknya itu adalah income dikurangi berbagai expense kan, dimana income itu negatif ya. Jadi harusnya ini kita reverse balance sign-nya. Tapi sebentar, saya masih belum jelas ini karena kita ntar ngambil data dari ini kan report value nih. Kalau yang tadi kan account type itu kebanyakan, ini report value. Kita akan ngambil data dari perhitungan yang dilakukan di bagian yang lain. Di mana report value yang akan kita ambil itu adalah untuk di bagian dia itu di bagian laba rugi bersih ya. Nah, kan laba rugi bersih itu tadi awalnya kita udah reverse ya. Kita udah reverse dia supaya dia positif di dalam pelaporan. Jadi kalau kita reverse lagi nanti kemungkinan hasilnya akan negatif. Jadi kita biarin aja, preserve ya. Lalu ini udah benar, sequence-nya udah 5, laba rugi tahun berjalan. Jadi sekarang kita udah punya semuanya ya. Lalu kita lihat sekarang di balance sheet kita itu bentuknya gimana. Coba kita reporting balance sheet. Kita lihat. Nah, sekarang untuk balance sheet-nya kita udah punya aktiva ya, aset kita itu apa aja nih, ada segini. Kemudian ada hutang dan modal juga, totalnya berapa, dan komponennya itu hutang berapa, modal berapa gitu ya. Jadi habis itu laba rugi tahun berjalannya negatif ya, berarti tadi bener, kita harus tetap reverse ya. Kita harus tetap reverse dia karena bagaimanapun di Odoo dia disimpan sebagai angka yang negatif. Kita reverse ya, baru kita lihat balance sheet-nya sekali lagi. Nah, sekarang ini ya udah benar ya, 400 juta laba kita untuk tahun ini. Kemudian ada aktiva, hutang dan modal, komponennya hutang serta modal. Nah, dengan ini maka setup laporan keuangan untuk profit and loss dan balance sheet di Odoo itu sudah selesai agar sesuai dengan format laporan yang lumrah digunakan di Indonesia. Nah, kemudian sekarang saya akan melanjutkan video ini dengan melakukan simulasi transaksi yang cukup sederhana ya, yaitu kita akan melakukan pembayaran invoice kepada penjual atau vendor-vendor kita di mana kita membeli barang begitu ya. Jadi ini adalah bagian dari proses procure to pay, di mana kita bisa mulai dari modul purchase ya. Sekarang kita bikin RFQ baru dulu deh untuk perusahaan misalnya Cahaya Bakery gitu. Kita beli bukan Cahaya Bakery nih, Berdikari ya, UD Berdikari. Kita beli sebuah produk misalnya Promild ya, ini rokok. Kita beli 100 unit misalnya dengan harga 12.000 untuk satu unitnya. Jadi kan totalnya 1.200.000. Kemudian kita confirm order ya.
maka kita akan melakukan good receipt ya. Setelah kita confirm order, kita pastikan bahwa kita menerima beneran 100 buah ya dari UD Berdikari. Misalnya udah dikirim 100, kita validate. Dan jika kita balik ke PO, maka sekarang kita udah bisa membuat vendor bill ya. Nah, sini ada vendor bill. Kita validate untuk vendor bill-nya. Setelah semuanya benar, maka untuk melakukan pembayaran vendor bill ini sebenarnya sederhana sekali. Misalnya kita bisa juga dari modul accounting ya, kita menuju ke vendor nih, ada bill, vendor bill ya. Nah ini bill yang tadi kita buat dari proses yang kita jalankan sebelumnya. Ini bisa langsung aja kita klik, terus kita lakukan register payment. Nah register paymentnya ini kita bisa milih, kita mau mencatatkannya di jurnal yang mana, atau kasarnya adalah kita bayar dari akun yang mana gitu. Apakah dari bank yang ini, atau yang ini. Jadi kita punya beberapa akun bank. Jadi misalnya kita akan membayar dari bank yang ini ya. Asumsikan aja yang ini, kita bayar sebanyak 1.200.000 begitu. Jadi kalau kita tidak mencicil, ini bisa pembayarannya kita lakukan langsung full. Tapi apabila kita akan mencicil, misalnya kita bayar setengah dulu 600.000, ya tulis aja 600.000 dan Odoo akan memberitahu kita bahwa pembayarannya masih kurang 600.000 nih. Apakah invoice-nya akan tetap dibuka? Artinya kita baru bayar setengah atau mau di set sebagai fully paid. Misalnya kita dapat diskon atau bagaimana gitu. Nah ini kalau misalnya kita mencicil, kita keep open dan kita validate. Tapi karena kita akan membayar penuh, kita langsung aja bayar 1.200.000. Maka notifikasi yang tadi akan hilang ya. Lalu kita validate. Ini masih ada error ya. Cannot update because another model record is being deleted, possible cavity. Instead, model, journal, field account. Sebenarnya ini ada masalah untuk jurnalnya di bank ini. Jadi kita asumsikan aja sekarang kita akan membayarnya menggunakan cash gitu. Kita coba validate. Oh ternyata masih nggak bisa juga ya. Ini masalahnya ada di, coba kita pakai akun lain, field account ID, journal item account move line. Nah ini ada masalah nih sepertinya di bagian jurnal ya. Accounting, kita ke bagian jurnal, configuration jurnal. Misalnya kita pakai yang 488000001. Nah ini kayaknya default debit dan default credit account-nya itu belum kita setting ya, sehingga si Odoo bingung nih. Nanti kalau saya misalnya melakukan pembayaran dengan jurnal ini, ya dicatatkannya ke akun yang mana begitu. Misalnya kita yang cash aja, yang cash ini default debit sama default account-nya belum kita atur. Jadi ini bisa langsung aja kita atur. Misalnya kita tulis aja, atau yang ini aja ya, kita ke bank tadi aja, bank ini. Ini kan adalah bank BCA 1 nih, jadi kita edit aja default debit dan account-nya adalah BCA ya. BCA. Nah, sekarang kita udah bisa nyimpen nih di 4880001. Odoo udah tahu kalau kita mencatatkan suatu transaksi menuju jurnal ini, dia harus mencatatkan ke akun atau coa yang mana gitu. Nah, ini kita coba ya sekarang, harusnya udah bisa. Nah, jadi sekarang kita udah melakukan pembayaran ya. Kita udah melakukan pembayaran dengan menggunakan bank BCA tadi, di mana dia udah dicatatkan, dan di sini udah ada keterangan kita sudah membayar pada tanggal 27 April sebesar 1.200.000 sesuai dengan invoice atau bill yang kita dapatkan dari vendornya. Semoga video ini membantu. Terima kasih sudah menonton. Semangat terus explore Odoo.